Halo semuanya, perkenalkan aku Afrisatu Nur Ramadhani, bisa dipanggil Frisa. Aku dari D3 Manajemen Pemasaran UNS dengan NIM 1323004. Nah, di sini aku membuat video untuk pemenuhan tugas UTS Advertising and Promotion Practice. Dan di sini aku bakal spill dikit tentang materi apa aja yang udah aku dapat di pertengahan semester 4 ini. Nah, pertama-tama aku mau tanya dulu ke teman-teman. Kan teman-teman di sini pasti udah tahu atau udah pernah mendengar iklan itu kayak apa. Iklan itu kayak ada yang di TV-TV itu, yang jeda iklan itu, terus ada yang di media massa, ada di billboard, dan lain-lain. Nah, menurut teman-teman, untuk pemula bisnis, itu tuh lebih baik untuk iklan berbayar, kayak di televisi, di media berbayar seperti itu, atau iklan secara organik. Nah, menurut aku dan menurut yang udah disampaikan oleh dosen aku, kalau sebagai pemula bisnis tuh lebih baik untuk beriklan secara berbayar. Kenapa? Karena tuh benefitnya banyak banget daripada yang iklan organik. Nah, iklan berbayar ini nanti kan ada kayak tools untuk analisis. Nah, ini tuh bisa untuk maintain kita bagaimana kita iklan di kemudian hari seperti apa, seperti itu. Nah, untuk yang organik ini tuh bisa aja, tapi untuk ini keberlanjutan setelah iklan berbayar seperti itu. Nah, iklan-iklan ini tuh memerlukan atau advertising ini tuh memerlukan yang namanya IMC. Nah, apa tuh IMC? IMC atau Integrated Marketing Communication itu tuh kayak suatu proses bisnis yang strategis digunakan untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengeksekusi pesan atau value yang akan disampaikan ke audiens kita. Nah, penyampaian pesan ini tuh harus konsisten nih, teman-teman. Artinya konsisten di sini tuh harus sama. Satu pesan di seluruh media itu tuh harus satu value agar para audiens atau target kita tuh nggak kebingungan kayak apa sih pesan yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Nah, di ANC ini atau di communication pathway ini tuh ada apa aja? Yang pertama ada ads. Ads itu tuh ya advertising ini. Terus ada sales promotion, ada brand visibility, ada PR, public relation, terus ada digital platform, terus ada contact person atau personal context. Nah, ini tuh juga harus biar efektif, itu juga harus digunakan secara bersamaan atau dikombinasikan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama tuh ada advertising atau iklan. Nah, ini tuh suatu gaya komunikasi yang persuasif atau mengajak untuk tujuan-tujuan tertentu perusahaan. Nah, ini tuh biasanya kayak menetapkan awareness, behavior, bahkan persepsi dari audiensnya. Nah, iklan ini tuh biasanya dilakukan dengan cara berbayar ya, teman-teman. Kayak iklan di TV, iklan di billboard itu kan berbayar. Nah, iklan ini tuh emang biasanya tuh banyak dilakukan dengan berbayar biar efektif gitu. Nah, yang kedua tuh ada yang namanya sales promotion. Nah, sales promotion ini tuh memotivasi konsumen yang potensial untuk langsung melakukan pembelian. Nah, ini tuh biasanya dilakukan dalam bentuk apa? Nah, ini bisa dilakukan dalam bentuk diskon. Terus ada poin, memberikan poin, atau dalam bentuk bundling. Nah, yang ketiga ada public relation. Nah, ini tuh tugasnya untuk menjaga, melindungi image atau citra dari perusahaan agar tetap positif di mata audiensnya atau targetnya. Nah, yang keempat ada yang namanya brand visibility. Nah, ini tuh bagaimana cara perusahaan untuk memperlihatkan brandnya kepada audiens atau targetnya dengan cara yang halus. Nah, ini tuh fungsinya agar produknya atau mereknya tuh menjadi budaya lifestyle dari audiensnya tersebut. Nah, contohnya tuh ada product placement. Nah, apa sih product placement itu? Product placement itu merupakan salah satu teknik dari pemasaran
di mana merek atau produk perusahaan itu ditampilkan dalam media hiburan seperti di film, acara TV, atau musik. Nah, tujuannya ini tuh untuk meningkatkan awareness atau kesadaran dari merek tersebut tanpa secara terang-terangan melakukan iklan. Nah, kayak apa? Ini tuh sempat jadi pembicaraan teman-teman pada zaman Vincenzo. Kalian tahu atau bahkan pernah nonton Korean drama berjudul Vincenzo yang dimainkan oleh Song Joong Ki kalau nggak salah. Nah, itu tuh produk Kopiko dari PT Mayora itu tuh di dalam dramanya itu di dalam salah satu scene dramanya itu tuh diperlihatkan sedang dimakan oleh si Vincenzo ini. Nah, itu tuh bisa dijadikan atau bisa dinamakan produk placement dari brand visibility gitu. Nah, contohnya tuh ini kayak gini. Nah, itu untuk produk placement. Nah, yang kelima tuh ada platform digital. Itu tuh bisa berbentuk seperti sosial media, iklan di sosial media, Instagram Ads, YouTube Ads, kayak gitu. Nah, terus ada personal kontak. Nah, ini tuh macamnya apa aja sih? Ini tuh bisa jadi word of mouth atau mulut ke mulut, itu bisa. Terus ada yang namanya opini leaders. Terus ada storage greeters, ada yang namanya Salesforce, dan direct sellers gitu. Untuk bentuk IMC atau communication pathway-nya itu ada 6. Ada advertising, tadi sales promotion, terus ada PR, public relation, ada brand visibility, ada digital platform, yang keenam ada yang namanya personal kontak. Seperti itu. Nah, selain bentuk-bentuk IMC atau Communication Pathway yang ada 6 tadi, IMC itu ada yang namanya IMC Industry Structure. Nah, ini tuh ada 4. Apa aja? Jadi langsung kita bahas. Yang pertama tuh ada advertiser atau yang pengiklan. Nah, ini tuh adalah pihak yang memiliki produk atau jasa yang ingin diiklankan atau dipromosikan kepada konsumennya. Nah, ini tuh biasanya bertujuan untuk membangun brand awareness, terus mendorong penjualan, terus ada juga untuk membentuk citra merek. Nah, yang kedua tuh ada yang namanya media. Nah, media ini tuh adalah sarana atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan iklan tersebut. Nah, ini tuh biasanya ada yang namanya media tradisional. Itu kayak TV, radio, majalah, terus ada koran. Nah, terus jenisnya ada media digital. Ini tuh website, dalam bentuk website, media sosial, atau podcast. Nah, terus ada yang namanya media luar ruangan seperti billboard. Nah, terus ada media interaktif, itu tuh iklan di dalam aplikasi atau games. Nah, yang ketiga tuh ada yang namanya agensi. Nah, agensi ini tuh pihak ketiga profesional yang membantu advertiser atau pengiklan dalam merancang, mengelola, atau melaksanakan kampanye tersebut. Nah, ini tuh agensi akan bekerja sama dengan erat sama pengiklan untuk menghasilkan pesan atau iklan yang relevan, terus kreatif, terus yang pastinya efektif. Nah, yang keempat tuh ada supplier atau pemasok. Nah, ini tuh pihak-pihak yang menyediakan jasa pendukung atau jasa teknis dalam proses produksi materi komunikasi pemasaran tersebut. Nah, ini tuh bisa dibilang sebagai pekerja di balik layar. Nah, contohnya tuh kayak fotografer, videografer, desain grafis, ilustrator, terus ada yang lain sebagainya. Nah, jadi di IMC Industry Structure tuh ada 4. Yang pertama tuh advertiser atau yang pengiklan, yang mengiklankan. Terus yang kedua tuh media, salurannya kayak media untuk iklannya tuh media tradisional, digital, atau lain sebagainya. Dan yang ketiga tuh ada agensi. Agensi ini tuh untuk membantu pengiklan. Terus yang keempat tuh ada supplier atau pemasok.
Nah, dari rangkaian IMC tadi tuh akan membentuk yang namanya customer journey. Nah, ini tuh kayak rangkaian proses yang membuat konsumen menjatuhkan pilihannya ke suatu produk. Lalu gimana sih writing IMC object atau tujuan dari IMC? Nah, tujuan dari IMC itu dapat ditulis atau dibentuk dengan syarat. Yang pertama tuh ada yang namanya nomor yang spesifik dari presentase mungkin yang ingin dicapai itu harus spesifik. Terus yang kedua ada time frame atau waktu yang dibutuhkan itu tuh juga harus spesifik dipatokkan. Terus adanya budget atau anggaran. Terus adanya pengetahuan tentang hambatan apa yang akan dihadapi selama IMC itu dilakukan. Nah, terus ada yang namanya KPI. Ini tuh pengukuran yang kriterianya tuh tergantung dari basic strategi AMC yang digunakan. Terus ada yang namanya budget allocation strategi. Nah, di IMC ini tuh budgetnya dapat berubah-ubah. Nah, perubahan ini tuh bisa didasari oleh IMC kategori, terus ada geographic area, terus ada yang namanya timing dari IMC itu kan berbeda-beda. Nah, itu juga budgetnya berbeda-beda. Mungkin semakin timingnya semakin panjang, budgetnya juga semakin banyak, seperti itu. Terus adanya IMC Pathway ini. Nah, ini tuh kan ada enam tadi. Nah, ini tuh budgetnya berbeda-beda nih, teman-teman. Jadi, budgetnya itu kayak menyesuaikan enam ini tadi gitu. Selanjutnya ada allocation by product life cycle atau siklus hidup produk. Nah, produk life cycle itu seperti apa? Itu tuh seperti ini gambarnya. Nah, itu tuh ada introduction, growth, maturity, dan decline. Nah, ini tuh membutuhkan alokasi budget yang berbeda-beda tergantung siklusnya. Yang pertama ada introduction. Nah, ini tuh budgetnya paling susah diestimasi. Kenapa? Karena tuh masih belum ada kepastian, terus belum adanya data historis, terus bisa jadi adanya penyesuaian atau pengembangan lebih lanjut. Nah, yang kedua tuh ada growth. Nah, di growth ini tuh ada tahapan yang paling mahal budgetnya karena tuh pertumbuhannya dalam siklus ini tuh cukup signifikan. Nah, yang ketiga tuh ada maternity. Nah, ini tuh mulai ada pemangkasan anggaran biaya tapi dengan sedikit demi sedikit dialihkan ke program promosi. Yang keempat tuh ada decline. Nah, decline itu pemotongan anggaran secara besar atau pemangkasan secara besar yang dialihkan pada program promosi seperti diskon, terus potongan produk, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk menjaga produk itu tuh masih laku di pasaran gitu. Lalu selanjutnya ada allocation by time period atau periode waktu. Nah, ini tuh perusahaan menetapkan periode waktu untuk anggarannya. Seperti perusahaan tuh ada yang menetapkan alokasi budgetnya tuh berdasarkan periode per minggu. Ini tuh berdasarkan jumlah penjualan, contohnya. Jumlah penjualan per minggu. Nah, terus ada perusahaan besar atau nasional tuh biasanya menetapkan periode anggarannya tuh berdasarkan kuartal, musim, atau seasonnya. Nah, terus ada juga perusahaan yang menetapkan anggarannya tuh per bulan. Nah, ini tuh lebih efektif atau lebih mudah untuk mengontrol potensi atau batasan pengeluaran anggaran per bulannya. Terus tuh ada yang namanya allocation by geographic potential. Ini tuh semakin tinggi potensi di suatu daerah tersebut, brandnya itu, semakin tinggi pula audiensnya. Nah, ini tuh faktor geografi sangat mempengaruhi IMC programs. Seperti contohnya ini di Jawa Tengah. Brand A ini tuh banyak audiensnya di kota Surakarta. Nah, maka untuk IMC programnya kita alokasikan di kota Surakarta karena banyak audiens di sana atau target konsumen di sana. Seperti itu.
Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan dalam video sharing-sharing sedikit seputar materi yang udah aku dapat di tengah semester 4 ini dalam matkul advertising and promotion practice. Terima kasih semuanya.